Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun-Gun Gunarsa SPD, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Cimahi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya dibantu oleh pengajar praktik yaitu Ibu Erna Wiyana beserta fasilitator Bapak Ade Kosasi. Latar belakang penerapan budaya positif yaitu murid tidak suka peraturan karena bagi murid peraturan identik dengan hukuman dan ketidaknyamanan. Hukuman yang mereka dapatkan bukan mendisiplinkan, namun membuat murid merasa dipermalukan. Tujuan penerapan budaya positif yaitu untuk menjadikan murid sebagai manusia merdeka dan menumbuhkan sikap disiplin, menumbuhkan budaya positif dengan warga sekolah dengan meyakini kebajikan universal. Pendukung aksi nyata ini, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, rekan guru, dan murid agar budaya positif dapat berjalan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua agar murid melakukan budaya positif tidak hanya di sekolah, namun juga di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Cimahi, yaitu yang kami hormati Bapak Gun-Gun Gunarsa SPD. Berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengawali dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita sambut Bapak Gun-Gun Gunarsa SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Berikan tepukan yang meriah untuk Pak Gun. Ya, terima kasih kepada Bapak Taufik yang sudah membawakan acara untuk kita pada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dari SMP Negeri 1 Cimahi yang pada hari ini di sela-sela kesibukannya telah menyempatkan diri untuk hadir lewat undangan dari saya pribadi yang akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif sebagaimana materi tersebut telah diperoleh pada pendidikan guru penggerak. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, dan permohonan maaf disampaikan dari Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan sedang ada kesibukan hari ini, ada kegiatan lain, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tetapi alhamdulillah kegiatan ini sudah sepengetahuan beliau. Ya, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah tidak asing lagi dengan kegiatan diseminasi ini. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui
apa yang saya dapatkan diantaranya memang ada yang telah saya ketahui, tetapi ada juga hal-hal yang baru. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan lihat bersama, kita sharing bersama, kita pelajari bersama kira-kira ada apa ya. Dan diseminasi sendiri kan ini seperti ini ya. Jadi maksudnya kita berbagi informasi supaya nanti kita muncul kesadaran dan bisa memanfaatkan informasi yang kita dapatkan, terutama jika ada hal-hal yang baru, gitu ya. Nah ini ya, jadi budaya positif ini mungkin pada saat ini diawali dengan kita akan merubah perubahan paradigma belajar, di mana dalam pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan, nah pada saat ini dari anjuran pemerintah, sebagaimana anjuran pemerintah dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dimaksudkan di sini, nah ini ada profil pelajar Pancasila ya. Nah, di mana di dalam profil pelajaran Pancasila itu diantaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, yang dimaksudkan dengan paradigma baru saat ini tadi, bahwa mungkin kita pada zaman dulu atau mungkin sebelum ini atau mungkin juga saat ini kita sering melakukan pembelajaran itu dengan memperlakukan siswa secara sama. Mau yang kemampuannya apapun kita perlakukan sama. Nah, di dalam paradigma baru ini kita harus bisa memperlakukan siswa itu sesuai dengan minat dan bakatnya atau dengan kemampuannya masing-masing. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, pada perubahan paradigma belajar ini yang saya dapatkan pada modul 1 dalam program Guru Penggerak. Jadi yang pertama, ini pertama dari disiplin positif. Jadi perubahan paradigma baru ini diawali dengan disiplin positif. Kita lihat disiplin positifnya. Nah ini ya. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur atau peraturan ya, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah itu ya, mungkin paham maksudnya Bapak Ibu ya. Saya kira mungkin tidak perlu dijelaskan kembali karena sudah paham. Jadi untuk apa yang namanya hukuman itu adalah alternatif terakhir ya. Nah coba, nah itu ada yang bicara ya, siapa itu di sana? Ya, terus lanjutkan. Nah di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Maaf untuk yang guru bahasa Inggris ya. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut apapun ya, seseorang itu harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Ya, itu ya, coba dilanjutkan lagi. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi ya, jadi bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan di sini kedisiplinan siswa itu bukan ditakut-takuti, melainkan bagaimana caranya supaya punya kesadaran dari dirinya sendiri. Coba lanjut.
dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, yaitu nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai inilah yang nanti merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini yang merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Itu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini maksudnya terlepas dari latar belakang suku, bangsa, agama. Itu maksudnya yang sudah disepakati itu bahwa semua agama juga, tentu saja kalau kita menolong orang lain, semua agama juga tidak ada yang melarangnya. Sebaliknya, kalau kita mencuri, pasti semua agama juga melarangnya. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi kebajikan universal itu kebajikan yang sudah disepakati bersama. Iya. Bapak Ibu, di tengah-tengah saya berbicara barangkali ada yang kurang jelas. Boleh ya, ada yang mau bertanya, kita bersharing saja di sini, atau mungkin berbagi pengalaman juga. Pak, mungkin yang Bapak katakan itu ada yang kurang pas atau kurang tepat. Saya juga di sini dalam rangka belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam rangka belajar bagaimana untuk istilahnya apa ya? Memahami hal materi-materi yang ada pada modul ini, gitu ya. Nah, coba lanjutkan lagi. Nah, itu langsung saja ke sini ya. Ini sekarang kita sudah masuk ke materi yang kedua. Yang pertama tadi tentang disiplin positif, yaitu disiplin positif itu tidak ada hukuman, tapi bagaimana caranya siswa menyadari sendiri. Kemudian bagaimana mengetahui kebajikan universal. Jadi istilahnya melakukan kesepakatan bersama. Nah, yang kedua, ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang dinyatakan oleh Diana Gosen bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, yang pertama ini menghindari hukuman. Ya, mungkin maksudnya siswa itu mungkin datangnya tepat waktu. Tapi datangnya tepat waktu itu karena di hari sebelumnya sering kena teguran, sering kena hukuman. Akhirnya takut. Kalau saya besok datang terlambat, saya takut dimarahi oleh kesiswaan, misalnya gitu ya. Nah, dengan ketakutannya itu, maka supaya tidak dihukum, maka saya harus datang lebih pagi. Jadi kedatangannya itu bukan karena kesadaran untuk kalau datang pagi, seharusnya kan kalau kita datang pagi mungkin kita tidak akan terlambat memperoleh pembelajaran. Itu kalau siswa yang sudah menyadari. Tapi kalau siswa yang ditakut-takuti, datangnya itu bukan karena kesadaran untuk belajar, tapi karena takut kena hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan. Ya, biasanya ya, misalnya ini lakukan ini, nanti akan dapat ini. Kalau kamu mampu mengerjakan ini, nanti kamu dapat hadiah ini. Nah, yang mengerjakan seperti itu pun, jadi konon katanya penghargaan itu termasuk hukuman. Jadi penghargaan juga bisa merusak mental kalau dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Jadi ketergantungan. Ya, kalau selalu diberikan hadiah atau dijanjikan nanti akan dapat ini, kalau bisa melakukan, kamu bisa menjawab soal semua, nanti dapat hadiah. Akhirnya siswa tidak memahami tidak menyadari mengerjakannya itu bukan karena pengetahuannya untuk dapat ilmu, tapi karena ingin hadiah. Nah, baru di sini mungkin yang ketiga, ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi siswa itu kalau tadi datang tidak terlambat karena memang dia merasa kalau datangnya tepat waktu, yaitu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tapi memang keinginan dia untuk datang lebih pagi supaya dia memperoleh pembelajaran
tidak terpotong, atau ya itu misalnya kalau pembelajaran sudah mulai dia belum datang dari awal nanti bisa terpotong seperti itu. Coba dilanjutkan, Pak. Nah, di sini diperjelas juga dari teori Alpicon mengenai penghargaan. Nah, intinya di sini yang di bawahnya ya. Jadi Kon mengemukakan mengenai pengaruh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, namun dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau dalam keadaan mendesak, jangka waktu pendek, mungkin bisa saja dikasih penghargaan. Tapi itu hanya berlaku untuk saat itu. Jadi jangan sampai ketergantungan yang tadi ya. Jangan sampai terus-terusan diberikan hadiah, besoknya diberikan lagi, akhirnya nanti suatu saat dia tidak mendapatkan hadiah, maka dia akan merasa dihukum justru ya. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Nah, itu yang tadi disampaikan. Kemudian yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Maksudnya apa merusak hubungan? Jadi merusak hubungan itu maksudnya pasti temannya itu akan ada yang merasa iri. Kalau misalnya kita di dalam kelas selalu menyebutkan si A lagi, si A lagi. Bagus A, kamu tuh bisa menjawab dengan benar. Aduh bagus A, ini si A terus ya yang menjawab, yang lainnya mana? Bagus A, nah ini si A terus yang dapat. Oleh karena itu nanti si A akan dapat hadiah ini. Ternyata besoknya yang mendapat hadiah si A lagi, besoknya si A lagi. Sehingga yang lain yang tidak dapat itu akan merasa iri atau merasa tidak nyaman ya. Bahkan di sini dikatakan yang nomor 5, jika sesuatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda akan merasa dihukum gitu ya. Ya, selanjutnya. Nah, dari beberapa teori tadi, maka di sini dibedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Maka kalau kita menerapkan kedisiplinan dengan menggunakan hukuman, itu disebutkan sebagai disiplin yang pada identitas yang gagal. Sedangkan yang identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, namun untuk konsekuensi juga di situ di bawahnya kesimpulannya, kalau dengan hukuman itu cenderung negatif, kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi baru itulah yang positif. Maka nanti di akhir materi ini kita akan bahas juga tentang restitusi. Nah ini ya, perbedaan hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman juga untuk murid itu namun dalam waktu pendek. Yang keduanya tuh, murid atau anak akan tersakiti kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kemudian dalam hukuman perilakunya pasif atau agresif. Jadi dengan hukuman itu kadang ada siswa yang malah menjadi-jadi gitu ya. Ada juga yang malah jadi putus asa karena sering dibentak, sering dihukum, akhirnya jadi putus asa. Tapi ada juga yang menjadi-jadi itu ya dengan hukuman. Maka di situ dikatakan bisa pasif, bisa agresif gitu. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatannya bertahan dalam jangka waktu sementara atau dalam jangka waktu pendek. Nah, baru dalam restitusi ini ada penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Murid mendapat penguatan dan masalah pun bisa terpecahkan. Jadi murid dilatih untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ya, dilanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya minta partisipasinya. Partisipasinya kira-kira
Ini untuk membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Alasannya karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Nah, ada yang bisa menyebutkan Ibu siapa? Ibu Devia ya? Kira-kira kenapa disebut hukuman? Karena dia kan kesalahannya terlambat sekolah. Hukumannya adalah mencatat 100 kali tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Jadi termasuknya hukuman. Termasuk. Pendapat lain Bapak Ibu? Sama? Sama. Nanti kita akan lihat ya di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa itu konsekuensi? Karena itu Bagaimana Pak Rijal? karena kan di situ membersihkan coretan yang dibuatnya gitu. Jadi kan mungkin dia sendiri yang melakukan gitu. Jadi Iya, kan karena harus dia sadar sendiri yang tanggung jawab. melakukan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia sendiri yang mencoret-coretnya ya, berarti dia yang harus menggantinya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, sebelum dilanjutkan, ini jadi untuk membedakan hukuman dan konsekuensi, itu yang pertama, kalau hukuman itu biasanya tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Sedangkan konsekuensi itu selalu berhubungan dengan yang telah diperbuatnya. Kita lihat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena dia memang terlambat. Itu kira-kira berhubungan tidak? Tidak. Kan kalimatnya tidak terlambat lagi. Bahasanya berhubungan tapi bentuk Hukumannya menulisnya Oh, kegiatan menulisnya mungkin yang tidak. Kalau kalimatnya ya berhubungan. berhubungan. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Nah, ini mah lari 2 kali. Ada hubungan tidak? Nah, tapi pertanyaannya saya balik sekarang. Kalau terlambat pelajaran PJOK, di mana pada pelajaran PJOK itu sebelum mulai pembelajaran suka lari dulu mengelilingi lapangan. Tiba-tiba ada yang datang terlambat, terus disuruh lari 2 keliling itu hukuman konsekuensi. Nah, kalau pada pelajaran olahraga itu berarti konsekuensi karena berkaitan. Memang di pelajaran olahraga itu ada kegiatan pemanasan, harus lari dulu keliling lapangan. Tapi kalau itu karena bukan pelajaran olahraga, karena kesiangan, tiba-tiba disuruh lari, itu berarti baru hukuman. Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya, Pak Taufik. Nah, itu jawabannya ya. Ternyata yang pertama itu konsekuensi, karena kalimatnya dia menulis tidak akan terlambat lagi. Tidak akan terlambat lagi karena memang dia terlambat, gitu ya. Mungkin dengan kata lain itu seolah-olah membuat perjanjian ya, seolah-olah gitu ya. Mungkin bisa saja saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Nah, tapi ini di kalimatnya hanya saya tidak akan terlambat lagi. Namun yang namanya konsekuensi tadi kan ini istilahnya hanya menangani sementara. Kalau dilakukan seperti itu terus-menerus, itu pasti tidak tidak positif istilahnya. Jadi yang konsekuensi di sebelumnya kan dibilang konsekuensi itu netral. Jadi kadang-kadang itu dia bisa bisa positif, tapi kadang-kadang juga bisa negatif. Kadang bisa baik, kadang juga bisa tidak. Kalau berlebihan bisa jadi tidak baik. Nah, ini untuk penanganan sementara itu dengan konsekuensi. Yang lebih baik itu memang harusnya dengan restitusi tadi ya. Nah, jadi ini konsekuensi itu berada di tengah-tengah tadi yang dinamakan dengan netral. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami?
boleh, silakan, bagus. Nah, atau boleh ke depan biar ini kelihatan. Oh, Ke film. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, cukup menarik sekali terkait materi hukuman, kemudian tadi konsekuensi sama restitusi ya Pak? Ya, betul. Nah seperti itu. Nah dimana kadang-kadang ada yang berbicara seperti ini, kita boleh menghukum asal hukumannya yang mendidik. Nah kalau itu masuknya kemana ya Pak? Terutama mungkin ketika pelajaran PRI, salah satunya biasanya kita mesti membawa Al-Quran. Ada misalnya beberapa orang yang tidak membawa Al-Quran. Salah satu halnya mungkin untuk hukumannya itu adalah membacakan ayat Al-Quran. Nah apakah itu termasuk bisa sebagai hukuman mendidik atau konsekuensi? Seperti itu Pak. Baik. Ya, terima kasih kepada Pak Faisal. Memang kebetulan mengajar PAI ya, mengajar mata kuliah agama, mata pelajaran, mata pelajaran agama Islam. Ya, yang berikutnya lagi untuk namanya hukuman itu katanya sifatnya itu kadang suka mendadak ya, tanpa ada tanpa ada persiapan sebelumnya. Jadi dilakukan secara spontan. Tapi kalau misalnya seperti tadi, mungkin saya akan bertanya dulu Pak Faisal, apakah kalau ada anak atau siswa yang tidak membawa Quran itu memang sebelumnya sudah disepakati bahwa kalau yang tidak bawa Quran nanti harus membaca surat ini misalnya ya, atau itu tidak ada persiapan sebelumnya, jadi tidak disepakati sebelumnya, itu mah tiba-tiba saja ada muncul ide ketika diapain ini yang tidak bawa, ya sudah disuruh itu. Nah itu kira-kira disepakati dulu atau tiba-tiba? Biasanya ketika awal memang kita melakukan kesepakatan kelas Pak. Oh iya. Dimana salah satu halnya ketika misalnya siswa tidak membawa Al-Quran, konsekuensinya adalah membaca Al-Quran. Cuman pilihan ayatnya memang kadang-kadang random. Oh iya. Kan tapi kalau asalnya ada yang sampai nyeletuk, Pak 3 kali Yasin, oh kan banyak ting Pak. Nah, jadi akhirnya ya sudah aja, yang juz 30 silahkan dipilih misalnya gitu, atau dari orang gurunya yang memiliki. Nah, baik. Berarti ya itu, kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya ya berarti itu sudah masuk ke konsekuensi. Dan anak pun sudah tahu. Kalau sudah kesepakatan berarti kan siswa pun sudah tahu bahwa kalau begini nih. Yang kalau misalnya tidak disepakati dulu, tiba-tiba tidak membawa Quran. Kita tuh tidak ada kesepakatan sebelumnya, improvisasi saja langsung. Ya sudah, kamu bersihkan karpet. Nah, berarti itu berupa hukuman. Karena membersihkan karpet istilahnya kan dengan membaca Quran tidak berkaitan juga. Terus yang kedua itu secara tiba-tiba. Anak tidak tahu sebelumnya kalau akan disuruh membersihkan karpet gitu ya. Tiba-tiba disuruh seperti itu, berarti itu jadi hukuman. Tapi kalau seperti tadi suruh membaca karena sebelumnya juga sudah ada kesepakatan, istilahnya itu baru berupa konsekuensi. Nah, kalau yang restitusi nanti biasanya diserahkan kepada siswa sendiri. Maksudnya bagaimana kalau kamu tidak membawa ini, menurut kamu bisa berjalan tidak istilahnya pembelajaran atau kita akan mempelajari Al-Quran? Ya tidak bisa Pak. Jadi bagaimana solusinya? Nah, ya mungkin saya Pak akan mencari pinjaman keluar atau kemana ke temannya. Istilahnya siswa itu bertanggung jawab. Nah itu yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu bertanggung jawab, bukan kita yang menyuruh. Kamu gak bawa Quran, udah cari ke temannya pinjam. Itu kita yang nyuruh, itu bukan restitusi. Jadi anak tetap itu tidak menyadari. Sedangkan kalau seperti tadi, kita mau baca Quran nih, tapi kamu gak bawa Quran, bisa terjadi gak pembelajarannya? Tidak. Terus solusinya gimana? Ya sudah Pak, saya mau nyari pinjam. Nah berarti itu solusinya dari anak sendiri kan? Itulah yang dinamakan restitusi mungkin ya. Nah kita lanjut ke materi berikutnya. Wah ini sudah yang ketiga. Ini materinya tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas?
mengapa tidak peraturan kelas? Nah, jawaban pertanyaan itu biasanya ada seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya kan untuk keselamatan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kalau kita sudah menyadari memakai helm itu untuk keselamatan, berarti itu kita sudah memiliki keyakinan nilai-nilai kebajikan. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai helm karena takut polisi, takut ditilang. Nah, berarti kalau seperti itu bukan keyakinan, tapi tadi yang dipengaruhi karena takut hukuman, karena diberikan hadiah. Nah, itu ya. Karena iming-iming yang tadi. Sedangkan di sini untuk kalau sudah memahami bahwa sudah menyadari bahwa nilai-nilai keselamatan. Jadi kalau pakai helm itu untuk keselamatan, berarti kita sudah meyakini hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, dilanjut. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, mungkin kita ini dulu ya. Yang pertama yang dimaksud dengan pernyataan universal itu mungkin nanti akan saya contohkan. Ada di kelas itu kita membuat keyakinan kelas. Setiap siswa berhak mengemukakan ide tentang keyakinan-keyakinannya. Tetapi kalau kita ada siswa di kelas ada 40 orang, ada 40 ide, kalau semuanya dijadikan keyakinan kelas itu kan terlalu banyak, maksudnya akan sulit mengingatnya. Maka kita jadikan yang berkaitan. Misalnya bicara sopan, menghormati guru, terus menghormati teman. Itu pendapat yang berbeda-beda itu dijadikan satu, yaitu saling menghormati. Nah, jadi tidak mesti bertele-tele banyak gitu ya. Yang A bicara sopan, B menghormati guru, D menghormati teman, dan sebagainya, misalnya gitu ya. Itu bisa dijadikan satu, saling menghormati. Nah, jadi maksudnya itu yang universalnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana bentuk kalimat positif? Maksudnya dalam bentuk positif itu kalimat positif. Jadi dalam kalimat yang dituliskan dalam keyakinan kelas itu tidak ada aturan larangan. Jadi tidak ada, kalimatnya tidak diawali dengan kata jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, jangan dilarang membuang sampah. Seharusnya kita ganti, sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kan tidak ada dilarangnya. Tidak ada kata-kata dilarang. Membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, dilarang berlarian di teras. Misalnya diganti kalimatnya, sebaiknya berjalan kaki dengan tenang. Misalnya gitu ya. Nah, jadi kata-kata larangan tadi, kata tidak, kata jangan, dilarang, itu diganti dengan kalimat positif. Ya. Nah, ini yang tadi saya itu di nomor 3 ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi maksudnya yang satu itu dijadikan satu kalimat yang universalnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi apa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di kelasnya. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi jangan dipilih anak pintarnya saja yang membuat keyakinan kelas itu, tapi semuanya siswa berhak untuk itu ya. Ya, dilanjutkan. Nah, ini mungkin yang saya contohkan
ketika membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ajar, kemudian kebetulan saya wali kelasnya. Nah, ini contoh yang pertama, guru bersama murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mungkin awalnya berupa menggarisbawahi ada aturan-aturannya. Misalnya tadi dilarang makan minum di kelas, dilarang buang sampah sembarangan, tapi nanti kalimat itu dirumuskan bersama untuk menjadi sebuah keyakinan tadi. Kalimatnya dibuat menjadi positif dan lain-lain. Nah, ini yang pertama tadi baru secara umum. Yang kedua, para siswa itu sudah menempelkan apa yang menjadi keyakinannya. Nah, yang ketiga, dari 40 siswa yang menempelkan itu, kita ambil beberapa bagian yang kira-kiranya temanya berkaitan, dijadikan satu tema, sehingga di akhir kegiatan ditempel di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, sehingga nanti akhirnya semua warga kelas jadi memahaminya. Nah, itu ya. Ya, berikutnya lanjut kita ke materi yang keempat. Nah, ini yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tubuh-tubuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya, seorang petani yang menanam padi itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberikan pupuk, membasmi ulat-ulat. Jadi maksudnya di sini, seorang petani yang menanam padi itu bagaimana caranya supaya padinya bertumbuh dengan baik, ya sebagai padi. Tidak berusaha padi untuk menjadi tomat, untuk menjadi cabai misalnya ya. Tapi kalau padi ya padi istilahnya. Jadi ini kaitannya dengan pendidik, dengan guru. Kita mendidik siswa, jangan memaksakan. Misalkan seorang yang biasanya pandai menggambar, dia tidak bisa nyanyi, tapi kita paksakan untuk dia bisa pintar bernyanyi, itu akan sulit dan siswa akan merasa tidak nyaman. Apa yang ada pada dia kemampuannya menggambar, maka diasahlah di situ pada kemampuan dia dalam menggambar ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Mungkin ini saya dapat ilustrasikan Bapak Ibu, bagaimana ketika seorang yang profesinya sebagai pengendara Gojek misalnya ya, dia sampai pagi, siang, malam, hujan-hujanan, dia terus mengantarkan penumpang. Kira-kira alasannya kenapa? Dia sampai sanggup untuk berpanas-panasan, berhujan-hujanan, pagi, siang, malam, karena untuk bertahan hidup. Nah, diantaranya itu. Kemudian juga ada siswa yang misalnya ketika hujan, biasanya kita kan berteduh, tapi anak-anak malah rame-rame berlarian, ingin hujan-hujanan. Kita kira-kira itu masuk kebutuhan mana? Kesenangan ya. Nah, jadi menurut anak-anak itu hujan-hujanan itu senang-senang saja gitu ya. Oh, hore. Jadi daripada ke kolam renang harus bayar, mending ini ada gratis, ada air hujan katanya gitu ya. Nah, itu. Ya, coba kita lanjutkan.
Nah, ini ada sebuah kalimat ya. Nanti dari yang tadi, kebutuhan yang tadi termasuk yang mana ini ya? Yang pertama ini ada ungkapan perasaan Dinda kelas 3 SD. Katanya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Jadinya kan gak seru ya, kata si Dinda tuh gitu. Itu kira-kira si Dinda lagi pingin kebutuhan apa? Kebebasan atau kesenangan? Coba. Iya. Coba Pak Rijal apa? Kebebasan atau kesenangan? Bebas dan senang Pak, karena kan kalau misalnya dia dikekang gitu ketika belajar mungkin dia tidak bebas gitu. Dia tidak senang juga sih. Gak boleh posesif. Ya, kemudian yang kedua nih. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dia teh ingin memperlihatkan punya jepit baru. Malah dicuekin sama gurunya. Itu kira-kira si siswanya kurang pingin apa ya? Kebutuhan apa yang dia belum ini? Pengakuan ada? Ada. Pengakuan atau penguasaan gitu ya, ada. Nah, coba kita lihat halaman berikutnya. Ada jawabannya. Nah, itu ya. Ternyata ibu guru yang pertama tadi yang tidak boleh bersenandung, padahal dia kan kesenangannya sambil bersenandung gitu ya. Tapi sama gurunya dilarang. Akibatnya kesenangannya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku. Jadi dia ingin ada rasa diterima, kasih sayang. Kemudian aku bosen, nah dia ingin bebas. Bosen atau kiwae. Kemudian aku sebel, gambar puter ini penguasaan ya. Nah di sini ada contoh yang kedua sebetulnya ya. Ini ungkapan Dimas yang sudah berusia 17 tahun. Dia sudah belajar nyetir mobil. Aku merasa bangga dan keren karena sudah bisa nyetir. Berarti dia sudah terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Kemudian bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Ada rasa diterima oleh teman-temannya. Jadi, wah keren kamu ya bisa nyetir. Ayo ajakin kita dong. Gitu ya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, bebas. Mereka mana-mana ge aya nama teu kudu pesen Grab. Nah, sendiri we bawa kendaraan gitu ya. Kemudian ternyata nyetir mobil itu seru. Wah, seru. Nah, berarti kesenangan ya. Karena seru cuma bisa belok kiri, belok kanan, nubruk batur. Nah. Seperti itu. Iya. Ya, kita tinggal dua judul lagi. Berikutnya ini tentang posisi kontrol restitusi. Nah, dalam program disiplin positif yang berpusat pada murid, ini yang sebagaimana tadi sudah disebutkan, dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, bisa oleh guru atau oleh orang tua. Ya, jadi yang mendidik anak itu kan kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua. 5 posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian pemantau atau monitor, dan manajer. Coba kita lihat satu persatu berikutnya. Nah, ini yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini contoh kalimatnya. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi mengancam gitu ya. Kamu selalu saja salah. Ngomel itu karena siswanya salah wae. Selalu yang terakhir kamu selesainya ya. Nah, biasanya itu juga kita istilahnya ngomel-ngomel juga istilahnya. Nah, kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut namun menyakitkan ya. Kalau bisa ditambah kalimatnya, gurunya itu biasanya bersuara lembut tapi nyelekit, cek orang Sunda begitu ya. Jadi biasanya gini,
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Aduh, akhirnya berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Oh, ibu. Gimana coba? Oh, ini ada kalimatnya, yang tadi mah ibu guru, yang keduanya Bapak gitu ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi ibu kecewa ya sama kamu. Ya mungkin kata-katanya liriknya tidak membentak, woi kamu, tidak gitu, tapi ibu sangat kecewa. Tapi itu tuh menyakitkan bagi anak itu ya. Aku ternyata membuat ibu kecewa. Oh, jadi aku ini membuat ibu kecewa ya. Nah, jadi dia akan merasa bersalah. Nah, yang ketiga ini sebagai teman. Jadi kalau yang namanya teman itu sangat akrab biasanya dengan muridnya ya. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi istilahnya ini mah ada ininya ya, ada persuasinya. Nah ini contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah itu ya, ayo bantulah demi Bapak. Jadi maksudnya sudah merasa sahabat istilahnya ya dengan murid itu. Bantulah demi Bapak nih, ayo. Ingat tidak? Kamu kan Bapak selama ini sering membantu kamu, sekarang giliran kamu dong bantu Bapak. Nah ini ya, jadi itu mah jika obrolan dengan teman saja begitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Biasanya kan kalau teman kita berbuat salah, pasti kita itu kalau sebagai teman baik pasti akan selalu memaafkan walaupun teman itu berbuat salah. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah nanti kita bereskan ya. Nah di situ mungkin itu ada ibu guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat itu sebagai pemantau. Pemantau ini dia mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah ini mah tadi ya, seperti yang disebutkan sama Pak Faisal tadi, kalau sudah ada perjanjian sebelumnya atau kesepakatan sebelumnya, nah berarti itu kita bisa melaksanakan konsekuensinya. Ini kalimatnya, coba peraturannya apa? Kenapa kamu sekarang misalnya pakai sepatu warna putih, padahal kan peraturannya harusnya warna hitam misalnya gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Nah kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ingat gak konsekuensinya? Yaitu yang berdasarkan kesepakatan. Nah kemudian yang kelima ini sebagai manajer. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini contoh kalimatnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah ya, jadi dipertanyakan untuk keyakinan kepada hal-hal yang baik tadi ya, dari kebajikannya tadi. Kemudian ada contoh kalimat kedua. Hal ini kira-kira menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, jadi kalau dia melakukan sesuatu, itu merencanakan apa? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu mah ditanyakan kepada siswanya untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol restitusi ini, sebaiknya kita sebagai guru ada di posisi yang mana? Mana? Manajer. Kenapa manajer? Karena mendukung. Kenapa manajer? Nah, karena ia mendukung murid untuk menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi kita mengontrol muridnya itu tidak menghakimi oleh gurunya, tapi kita istilahnya untuk mencari solusi bersama dengan keterlibatan murid juga ikut bertanggung jawab, gitu ya. Jadi bukan karena gurunya sendiri yang membuat hukuman. Nah itu ya. Coba dilanjutkan. Nah berikutnya inilah kita sudah sampai kepada materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan restitusi.
restitusi itu apa? Restitusi itu yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disampaikan oleh Gosen tahun 2004 ya pada bukunya. Nah, jadi restitusi itu kita menciptakan kondisi supaya murid bisa menyadari, bisa memperbaiki kesalahan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menyalahkan, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Biasanya kalau ada murid yang bersalah, kita memandangnya negatif. Dengan demikian, kalau kita misalnya membentak, memarahi, mengucilkan dan sebagainya, nanti akhirnya siswa itu jadi benci terhadap gurunya. Guru itu mah galak, guru itu mah sering mencaci maki aku. Nanti berarti siswa itu jadi tidak nyaman, jadi tidak senang. Maka itu jadi malah merusak hubungan, tidak sesuai dengan restitusi, karena restitusi itu harusnya memperbaiki hubungan, bukan malah merusak. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Nah, coba kita lanjut. Nah, ini yang dinamakan kenapa segitiga restitusi, ya? Kenapa bukan segi 4, segi 5, ini segitiga restitusi, karena ada 3 langkah, gitu ya. Ada 3 langkah ketika kita menangani kedisiplinan terhadap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di bawah ini ada contoh kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi maksudnya ketika siswa bersalah, kita berikan dulu menstabilkan identitas bahwa setiap orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dengan demikian siswa itu tidak akan merasa bersalah berlebihan, tidak takut yang berlebihan, karena bukan hanya dia yang pernah bersalah itu, yang lain pun pernah. Nah, langsung kepada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu ya, contoh kalimatnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, mungkin contohnya misalnya ini kan, misalnya merebut makanan orang lain. Ternyata dia tuh memang lagi kelaparan misalnya, ya. Adakah cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Mungkin kalau siswanya bisa berpikir, itu dia akan menyebutkan, ya mungkin jangan merebutnya, tapi harus memintanya dengan baik-baik. Boleh nggak berbagi makanannya? Nah, misalnya begitu ya. Jadi tidak ujug-ujug merebutnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, baru ini ditanyakan tentang keyakinan kepada hal-hal yang kebajikan tadi, ya. Ditanyakan keyakinannya. Jangan-jangan siswa itu tidak tahu bahwa hal itu perbuatan salah. Nah, di sini ada contoh pelanggaran. Pada jam istirahat ini ada namanya siswa Arteo dan Sakti bermain bola di dalam ruang kelas, di kelas 8B. Ketika mereka bermain bola di kelas, tiba-tiba bola yang ditendang Sakti terkena kaca jendela kelas sampai pecah. Atas kejadian tersebut, Azka selaku ketua kelas 8B melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelasnya. Selanjutnya wali kelas melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Coba bisa di play itu videonya. Nah, itu play.
Nah, ini kita akan menyaksikan ini ya, contoh kasus. Nah, jadi karena ini contoh kasus, jadi ini bukan tidak dilakukan sebenarnya oleh siswa. Jadi mohon maaf ini kalau ada actingnya yang kurang, karena ini hanya contoh kasusnya saja. Ini yang diceritakan yang itu sebetulnya menggunakan penerapan segitiga restitusi. Itu ya, ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini sebetulnya sama ya, karena ini udah dalam bentuk videonya. Kacanya pecah. Permisi Pak. Ada apa? Sok silakan masuk. Pak, ada yang ngacangin kaca karena ada yang main bola di kelas Pak. Pak, ini teras sama saktinya dan ini bolanya Pak. Terima kasih Aska atas laporannya. Silakan Aska boleh kembali ke kelas ya. Untuk Teo sama Sakti, silakan duduk. Teo dan Sakti, ini Bapak mau tahu bagaimana ini ceritanya? Kok sampai kaca bisa pecah seperti itu? Ada yang bisa bercerita? Saya Pak, jadi untuk kejadian itu kami setelah pelajaran olahraga dan kami itu tidak mengembalikan bola itu setelah pelajaran karena suasananya habis olahraga, jadi kami memainkan bola itu di kelas dan tanpa sengaja dia menendang bola terlalu keras dan mengenai kaca hingga pecah. Oh begitu, baiklah. Setiap orang Nah, ini yang masuk langkah 1 ya, menstabilkan identitas. bermaksud untuk menyalahkan kalian, ya. Bapak juga dulu pernah sedusia kalian mau memecahkan kaca karena menendang bola, tapi tidak sampai kayak pecah tuh karena menyentuh bagian pinggirnya. Kalau Bapak lihat, kalian itu sangat hobi sekali ya main bola. Ya, ini dipercepat ya Bapak Ibu, langsung ke langkah 2, validasi tindakan. Makasih banyak Pak. Kalau tidak salah, di kelas itu kan ada kesepakatan kelas ya. Kira-kira Nah, ini juga dipercepat Bapak Ibu ya, langsung ke langkah 3, menanyakan itu termasuk keyakinan kelas. kelas yang mana? Ya betul itu. Jadi main bola itu boleh saja, tapi harus tahu gimana tempatnya supaya tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, kira-kira menurut kalian main bola supaya tidak merusak fasilitas sekolah harusnya gimana? Nah, sekarang kan itu semuanya sudah terjadi, kaca sudah ada yang pecah. Tentu saja nanti kan dari sekolah Bapak dan Ibu melihat kalian yang melakukannya. Nah sekarang bagaimana tindakan kalian selanjutnya supaya masalah ini bisa selesai? Kami harus mengganti kaca itu Pak. Bersedia nggak kalian mengganti kaca tersebut? Bersedia Pak, tapi harganya berapa ya Pak? Nah terakhir Bapak mau minta komitmennya. Apakah kalian bersedia kalau kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Bersedia Pak. Kami berjanji tidak akan bermain bola di Semarang tempat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Awalnya saya merasa cemas karena masalahnya takut menjadi lebih besar dan lebih serius. Tapi setelah penyelesaian masalah seperti tadi, akhirnya masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan saya juga belajar untuk bisa bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Iya, demikian tadi salah satu contoh kasusnya ya. Ya, sebetulnya ada contoh kasus yang kedua, tapi saya kira cukuplah untuk satu juga karena itu bisa sampai jam 12 malam itu kalau diputar semuanya ya. Seperti itu. Ya rupanya penyampaian materi dari materi pertama sampai materi ke-6 itu sudah tersampaikan semuanya. Namun
Barangkali ini dari Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan apakah masukan atau pertanyaan? Ya, diperbolehkan. Silakan, ada yang mau bertanya atau berpendapat? Ya, boleh. Dengan Bapak siapa? Apakah restitusi ini bisa diterapkan di SMK ya? Karena kebetulan saya kemudian mengajar di SMK yang bagaimana kita tahu ya, siswa SMK itu gitu, dan dari awal juga seperti kadang guru-guru SMK itu lebihnya itu sebagai penghukum gitu ya, bukan sebagai yang memberikan solusi gitu ya. Apalagi tadi disebut seperti manajer yang memberikan solusi ataupun mencari solusi bersama. Dan kadang-kadang SMK itu kalau misalkan ya kemungkinan kalau misalkan saya terapkan, walaupun ada beberapa yang tadi Bapak sebutkan sudah saya terapkan, namun kayaknya tetap gitu kan kalau anak SMK itu susah gitu. Mungkin bagaimana gitu ya, bagaimana cara lebih efektifnya gitu ya. Baik ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Dan ya, untuk penanganan hal tersebut memang kalau untuk sebetulnya penanganan restitusi ini bisa dilakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah ya, bukan hanya siswa SD, SMP, SMA, bahkan di kehidupan di masyarakat pun bisa. Tapi kalau di sekolah itu kan guru itu sebetulnya tidak berhak menghukum walaupun siswa itu seorang penjahat. Tetap saja kalaupun siswanya pencuri atau misalnya terlibat apa gitu ya, tetap saja yang berhak menghukum itu adalah dari praktisi hukum, dari kejaksaan, dari kepolisian, itu yang berhak menghukum. Nah, kita mungkin kalau guru itu hanya bertugas untuk mengawal, istilahnya ya, mengawal sebisa mungkin gimana caranya agar siswa tersebut tidak melakukan pelanggaran, atau bagaimana caranya biar pelanggarannya tidak menular kepada yang lain, atau bagaimana caranya kita menangani itu dengan bekerja sama dengan aparat hukum ya, tadi misalnya dengan kepolisian atau dengan kejaksaan, istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita menerapkan restitusi ke siswa yang bandel, istilahnya tidak masalah, kita lakukan saja. Siapa tahu mungkin pada saat kita melakukan itu siswa itu belum sadar, tapi suatu saat mungkin dia akan merasa akan muncul kesadarannya sendiri gitu ya. Biasanya siswa yang banyak tingkah itu karena itu tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin ada yang hobi berolahraga basket, coba disuruh ikutan ekskul basket. Ada yang hobinya ngeband, coba disuruh ikutan ngeband, atau disuruh mendirikan misalnya ya, kalau tidak ada ekskulnya. Kamu tuh kan kalau tidak salah pintar ngeband ya, di sini belum ada ekskul band, coba dong kamu yang mendirikan. Nah, mungkin dia punya kesibukan lain. Mereka itu terkadang berbuat istilahnya kenakalan karena ada hal-hal kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Misalnya dia mau ngeband, di sini tidak ada ekskul band. Jadi itu ya Pak ya. Jadi untuk ini penanganan kenakalan siswa, apalagi yang sudah remaja, sudah dewasa gitu ya, istilahnya yang kalau SMK itu kan ya sudah level SMA, itu memang kita tetap harus berusaha dengan penggunaan restitusi yang tadi. Tapi masalah berikutnya, kalau kita merasa sudah maksimal tetap masih ada yang seperti itu, yaitu perlu kerjasama tadi dengan bukan hanya kita, mungkin termasuk juga dengan pimpinan kita, dengan kepala sekolah. Apakah misalnya nanti diadakan aturannya seperti apa, perjanjian dengan orang tuanya bagaimana. Nah, itu ada hal-hal yang lainnya yang bisa disertakan. Tapi kalau khusus penanganan bagi diri kita sendiri, itu tetap saja kita melakukan dengan restitusi tersebut. Makanya sekarang ada kurikulum baru namanya kurikulum merdeka, bahwa di kurikulum merdeka itu ada penilaian tiap fase.
Jadi ada fase siswa SD ya, usia 7 sampai 10 tahun, ada usia dari 10 sampai 12 tahun, ada yang usia SMP, gitu ya, ada fase D, ada juga yang usia SMA, di mana setiap fase itu kebutuhan-kebutuhan siswa itu di istilahnya apa ya, diidentifikasi. Biasanya anak-anak SD itu kebutuhan yang harus banyak terpenuhinya apa, ya? Mungkin pernah mendengar kalau di SD itu biasanya lebih banyak bermainnya daripada belajarnya, khususnya untuk anak-anak yang anak SD baru kelas 1 atau kelas 2. Itulah perkembangan tahapan dalam kurikulum Merdeka nanti akan disesuaikan dengan tahapan seperti itu. Jadi kalau baru anak SD tapi sudah disuruh menganalisis pelajaran IPA bab 1 sampai bab 5, disuruh, wah itu sangat berat sekali, itu tidak sesuai dengan fase usianya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Mudah-mudahan kurang puas ya Pak ya. Kalau kurang puas nanti Bapak bisa mencari lagi literasi yang lain atau dari sumber lain. Kalau tidak puas ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Sudah jelas ya? Ya mungkin sudah jelas ya, mohon maaf juga mungkin di dalam cara penyampaian yang saya sampaikan banyak hal-hal yang apa ya, mungkin juga saya ada salah pengucapan, maksudnya A tapi yang diucapkannya malah jadi B, itu mohon maaf mohon maaf sekali jika ada kekeliruan seperti itu kekeliruan datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada yang benar mungkin itu sudah sesuai dengan yang diamanatkan pemerintah bahwa program guru penggerak ini nantinya agar bisa disebarluaskan kepada yang lainnya, karena kedepannya itu guru penggerak itu bukan hanya untuk 1-2 orang guru, tapi harus semuanya, karena kita tidak mungkin menerapkan disiplin positif kalau yang menerapkannya hanya 1 orang. Itu harus diterapkan semuanya, bahkan harus sepakat baik dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah yang lain, bahkan dengan pemerintah. Nah, seperti itu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.